Menegaskan Maria tetap penting secara historis sebagai ibu Yesus, tapi selalu dipakai sebagai bahan olok-olokan kepada gereja Katolik. Jadi tidak konsisten. Argumen pendeta MYM tidak valid. Kalau mau berhenti merasa diserang oleh gereja Katolik, berhenti jadi Protestan. Karena Protestan itu sendiri adalah serangan terhadap gereja Katolik. Sistemnya, bukan orangnya. Protestan tidak jelas katamu, hati-hati Romo, Anda bisa dilaporkan dengan dasar penelitian dan Anda harus ketahui negara mengakui dan menjamin Protestan sebagai agama yang resmi dengan kekacauannya sekarang. Agama tidak perlu ini. Pemerintah tidak mengurus isi agama. Ya, legalkan kita ngomong, saya orang Kristen sejati. You orang Kristen abal-abal, lu mau datang ganggu saya. Berhenti, jadi Protestan, bubar. Kalau saya suruh pemerintah kasih bubar sih, bengkacau orang Katolik. Patrice Allegro yang siang malam terus menyerang Protestan secara, kalau dalam bahasa saya, secara brutal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal HMC ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perseteruan yang terjadi antara Romo Patrice Allegro dari pihak Katolik dengan teman-teman Kristen Protestan yang diwakili oleh banyak sekali ya. Karena kita tahu kalau Katolik jelas sumbernya satu, sistemnya juga mereka berpusat langsung dari Vatikan dan semua dalam satu garis komando. Beda dengan Protestan yang sekarang ada 60-an ribu denominasi dan masing-masing berdiri sendiri. Jadi saya nggak tahu ya, ini Protestan ini mewakili yang mana. Kalau kita lihat, ada yang mewakili grupnya Calvinis, ya, terus ada juga yang dari karismatik. Jadi ini agak membingungkan kita, jadi ya sudahlah, kita anggap aja Protestan ya, karena memang Romo Patrice Allegro itu dianggap menyerang iman Protestan secara menyeluruh. Yang dia sebut bahwa Protestan ini adalah bidat sesat. Yang dia sebut bahwa Protestan ini adalah sebuah sekte yang tidak berasal dari kekristenan, yang menyimpang dan orang-orangnya jauh. Ya, ajaran ini jauh lebih berbahaya daripada yang Islam radikal sekalipun. Jadi kita tahu ada orang-orang yang KTP-nya Islam, yang kelakuannya nggak benar gitu kan, yang ngebom dan lain-lain. Ya, ini jauh lebih jahat nih teman-teman. Dan untuk hal ini saya setuju. Ya, untuk hal ini saya setuju karena memang terbukti ada kelompok tertentu yang mengatasnama dirinya Protestan, ya. Itu kelakuannya tuh bejatnya luar biasa, teman-teman. Jauh lebih sadis daripada orang-orang yang radikal, orang-orang yang ngebom. Berkali-kali saya sudah sampaikan, Polycarpus ini yang bagian dari Protestan ini itu jauh lebih ngeri daripada teroris sekalipun, teman-teman. Kalau teroris ngebom, korbannya itu paling di dalam radius tempat yang dia bom. Tapi Polycarpus ini dampaknya jauh lebih sadis. Mereka membuat kita ini perang gara-gara agama. Mereka membuat kita baku hantam, ribut, saling buenu bermudueh, kan gitu. Disensor teman-teman ya. Ini kan bahaya. Orang bisa kehilangan nyawa, anak bisa kehilangan orang tua bisa kehilangan anak-anaknya. Hanya gara-gara kelakuan bejat dari para Polycarpus yang terus memprovokasi umat beragama di Indonesia ini. Dari dulu kita lihat bagaimana mereka memprovokasi umat muslim supaya umat muslim main tangan, supaya nanti umat muslim begitu main tangan, mereka akan playing victim, mereka akan benturkan dengan Kristen, terjadi perang agama. Belum lagi mereka benturkan Islam sama Islam. Belum lagi mereka benturkan nih sama Katolik. Ini bahaya sekali nih teman-teman. Kelompok-kelompok yang saya sebut sebagai Polycarpus ini, mereka menguasai bukan hanya di ranah medsos, tapi di lapangan juga. Di medsos sekali, mereka juga tersistematis. Sistematis. Ngeri teman-teman. Ada tim buzzernya, ada pendananya, ada kaderisasinya. Setiap hari bermunculan penghujat-penghujat baru. Bayangkan. Banyak orang bertanya kepada saya, Bang, kok bisa ya setiap hari bermunculan penghujat-penghujat baru nih? Polycarpus baru. Ya saya bilang namanya ada yang latih. Ada yang ngasih duit. Siapa yang nggak tergiur? Contoh Rudi Simamora. Sebelumnya cuman supir angkot. Ya, supir angkot. Jadi supir angkot pun
sering bermasalah, nggak dapat mobil. Tapi dilihat dia jago ngebacot, jago ngomong, punya talenta dalam hal tersebut. Itulah ditawari, yuk jadi Polycardos. Langsung didanai, langsung dikasih laptop, langsung dikasih uang dalam jumlah besar. Ya gimana nggak maju orang-orang seperti ini? Orang-orang pendidikan lemah, orang-orang yang sebenarnya di kenyataan itu di lapangan, orang-orang terbuang. Dikutiplah orang-orang terbuang ini untuk dibentuk menjadi pasukan Polycardos. Ini realitanya. Dan ini yang sedang dilawan oleh Romo Patris Allegro. Lagi dilawan. Bagaimana Protestan ini membuat kekacauan, membuat chaos, teman-teman. Menurut Romo Patris Allegro ya. Kalau saya bilang nggak semua Protestan lah. Kalau menurut saya yang seperti ini hanyalah kelompok-kelompok yang saya labelin dengan nama Polycardos. Terus Romo Patris Allegro juga mengatakan bahwa dia hanya mengungkap kebenaran. Nggak ada dia menyampaikan ujaran kebencian seperti yang dituduhkan oleh Polycardos beserta buzzernya. Kita tahu ya, Romo Patris Allegro ini sekarang dituduh sebagai orang yang sering sekali mengumbar kebencian. Bagaimana dia dianggap sebagai figur intoleransi. Ya. Ini kan gila teman-teman, ini Romo loh. Orang jadi Romo itu bukan seperti orang jadi pendeta, bisa suka-suka ya. Orang kalau jadi pendeta, kalau dia punya gereja, dia dirikan gereja sendiri seperti ini ya, pendeta mantan maling motor, Risuli Lubis, itu bisa langsung auto jadi pendeta. Romo nggak bisa gitu teman-teman. Jadi pendeta gampang sekali jadi pendeta. Tapi jadi Romo nggak segampang itu. Harus ikut pendidikannya, harus tamat, nggak bisa sembarangan. Beda kelas. Jadi kalau dibilang sembarangan nggak mungkin lah, nggak mungkin dia mengumbar kebencian, nggak seperti itu. Nah ini yang teman-teman harus cermati dan coba kita dengarkan dulu ya bagaimana jawaban reaksi dari Romo Patris terhadap tuduhan bahwa dia ini orang yang brutal dan bagaimana tuduhan dari pihak Polycardos dan juga MYM dalam hal ini mewakili pendeta Polycardos kalau saya bilang ya. MYM ini salah satu ular beludak juga ini satu manusia nih. Kita dengarkan. Hari ini saya akan sedikit menanggapi atau mengulas satu video saudara yang berbicara tentang Patris Allegro yang siang malam terus menyerang Protestan secara, kalau dalam bahasa saya, secara brutal ya. Saya membahas ini karena saya melihat satu video dari Gerakan Peace ya. Romo asal NTT ini tuh bilang katanya agama Kristen Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Katanya orang-orang Protestan itu serigala berbulu domba. Bahkan si Romo bilang intoleransi yang dilakukan umat Islam agak mendingan dibandingkan umat Protestan. Namanya Romo Patris Allegro, asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kekristenan jadi salah satu agama terbesar di dunia dan berpengaruh terhadap sejarah, budaya, dan peradaban dunia terutama di barat. Sebenarnya ada banyak banget cabang kekristenan di seluruh dunia. Tapi yang utama itu adalah Katolik, Ortodoks Timur, dan Protestan. Nah, menurut Romo Patris Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Menurutnya ancaman besar kekristenan itu adalah Protestan, bukan Islam. Baru pertama kali melihat seorang tokoh agama dari Katolik yang sangat intoleran ke agama lain, timpal netizen lain. Padahal ku dengar NTT ini provinsi toleransi tinggi, tapi kok kayak gini salah satu produknya, sesama minoritas loh. Saya menanggapi Patris Allegro itu, saudara, menanggapi semua serangan-serangan dia itu sekitar tahun lebih yang lalu. Saya berkata bahwa sebaiknya polemik ini dihentikan. Jadi saya bilang Patris Allegro berhenti, ya. Kalau Anda berhenti, kami juga berhenti. Tapi kalau Anda terus mengoceh, menyerang Protestan, kami akan terus memberikan tanggapan, begitu ya saudara ya. Tapi saudara tahu, Romo ini seperti kerasukan setan. Terus menerus siang malam menghujani Protestan itu dengan umpatan-umpatannya, dengan kata-kata yang bidatlah, sesatlah ya. Berulang-ulang saya mengatakan Patris Allegro, satu Romo lagi itu yang suka juga menyerang Protestan ya. Yang memotong-motong video saya mengenai Bunda Maria, lalu dia menuduh
saya menghina Bunda Maria, yaitu Romo Alfons Polo. Itu sama-sama dari Timor mereka, itu sama-sama dari entah Kefa atau Soe itu ya, saudara ya. Ya, Romo Alfons Polo juga itu menyerang Protestan ya, tetapi tidak semasif Patrice Allegro. Ya, Romo pun saya pikir walaupun Romo saudara bisa melakukan kecerobohan seperti itu dan kejahatan seperti itu, ini kejahatan. Salve fratres, welcome back into my channel. Te iterum videre Patrice Allegro, veritas liberabit vos. Saya mau mengajak kita untuk menanggapi video playing victim dari pendeta Protestan MYM. Misteri playing victim ini adalah analisis apologetik atas narasi korban dalam retorika Protestan. Siapapun itu Protestan, siapa yang muncul bicara selalu playing victim, tanpa sadar bahwa sistem Protestantisme itu sendiri adalah serangan terhadap gereja Katolik. Ya. Jadi dalam interaksi publik antara Katolik dan Protestan, satu pola retorik yang sering muncul adalah klaim sebagai pihak yang diserang. Pihak Protestan kerap menampilkan dirinya sebagai korban intoleransi, sekaligus menuntut pihak Katolik untuk menghentikan polemik demi persatuan. Fenomena ini tampak jelas dalam narasi beberapa tokoh Protestan di media sosial, seperti MYM yang baru saja bertepuk tangan terhadap videonya Peace yang memframing Patrice Allegro, yang memprotes kebrutalan kritik Katolik terhadap doktrin Protestan. Jadi kita akan menganalisis asumsi-asumsi filosofis, teologis, dan retoris di balik strategi playing victim ini, serta menganjurkan tanggapan apologetik Katolik berbasis prinsip rasional dan tradisi magisterial. Jadi pegangannya Pak MDM, Anda sedang playing victim, itu tesisnya. Yang pertama, identifikasi asumsi dasar dalam retorika Protestan. Yang pertama, asumsi superioritas moral. Ya, retorika Protestan berangkat dari asumsi bahwa mereka menempati posisi lebih suci karena mengaku kembali ke kitab suci, sola scriptura, mengklaim penekanan pada kasih dan persaudaraan. Dari titik ini, setiap kritik terhadap doktrin Protestan dikonstruksi sebagai serangan terhadap Injil itu sendiri, bukan sekedar perbedaan tafsir. Yang kedua, asumsi ekumenisme emosional. Protes keras terhadap istilah bidat atau sesat mengungkap pandangan bahwa kesatuan harus berbasis rasa nyaman, bukan pada kebenaran. Akibatnya, penyebutan fakta historis, misalnya bahwa Konsili Trente mengutuk prinsip sola fide, ditafsirkan sebagai penghinaan personal. Ya. Yang ketiga, asumsi impunitas kritik. Pola umum dari Protestan ini, Protestan bebas mengkritik Katolik, dogma Maria, sakramen, paus, namun Katolik tidak boleh membalas kritik. Ini asimetri logis yang menempatkan Protestan sebagai pengawas doktrin universal tanpa memberi ruang bagi Katolik untuk mengekspresikan imannya. Nah, itu yang pertama dari asumsi dasar dalam retorika Protestan. Yang kedua, analisis logis terhadap retorika playing victim yang baru saja dimainkan oleh pendeta MYM. Strategi seperti ini beroperasi melalui 3 mekanisme. Gaslighting religius, menggiring opini publik bahwa pihak Katolik intoleran hanya karena mengutip ajaran resminya sendiri. Misalnya anatema Konsili Trente. Yang kedua, distorsi konteks. Frase seperti jasa Maria buang ke tong sampah ini dibingkai sebagai hinaan personal, padahal itu bagian dari argumen doktrinal, menolak merit manusia dalam keselamatan. Dan yang ketiga, ada inversi peran. Pelaku provokasi, serangan verbal terhadap sakramen, Maria atau paus diubah menjadi korban ketika Katolik menanggapi secara teologis. Nah, tanggapan apologetik Katolik yang pertama tentang klaim kami hanya jelaskan iman kami. Dalam forum publik, setiap klaim teologis yang menyerang dogma Katolik adalah argumen polemik, bukan sekedar sharing iman. Karena itu, wajar jika pihak Katolik memberikan counter argumen. Konsili Vatikan II mendorong dialog, tetapi tidak berarti abstain dari membela kebenaran. Yang kedua, tentang label bidat. Secara historis, istilah heresis atau bidat bukan makian, melainkan kategori teologis untuk ajaran yang menyimpang dari depositum fidei. Mengutip fakta konsili bukan kebrutalan, tetapi kejujuran akademik.
Menghapus terminologi demi kenyamanan berarti merelatifkan kebenaran iman. Dan yang ketiga, prinsip kebebasan simetris. Jika Protestan memiliki hak untuk mengkritisi dogma Katolik, misalnya purgatorium, paus, atau Maria, maka hak yang sama berlaku bagi Katolik untuk menilai posisi Protestan yang rusak parah itu. Menuntut Katolik diam adalah bentuk imperialisme ekumenis. Jadi, ekumenisme sejati bukan damai palsu. Ekumenisme bukanlah kompromi doktrinal atau dialog berbasis perasaan tidak tersinggung. Prinsip utamanya unity in truth, persatuan dalam kebenaran. Menghormati pihak lain tidak identik dengan menghentikan perdebatan akademis. Polemik yang berbasis argumen dan data sejarah harus dibedakan dari serangan personal. Yang berikutnya, kritik filosofis terhadap logika lemah, playing victim ya. Retorika ini gagal secara logis karena menganggap kritik doktrinal sama dengan kebencian personal, fallacy of emotional appeal. Menuntut asimetri, Protestan boleh menyerang, Katolik harus diam, special pleading. Mengganti prinsip objektif dengan kenyamanan subjektif, ini namanya relativisme praktis. Jadi, strategi playing victim dalam retorika Protestan bukanlah ekspresi kasih, melainkan instrumen kontrol opini. Dalam diskursus iman, kebenaran tidak tunduk pada sensitivitas emosional. Apologet Katolik wajib bersuara bukan karena benci, melainkan karena cinta akan kebenaran. Caritas in veritate, kasih dalam kebenaran. Bandingkan Efesus bab 4 ayat 15. Jika Protestan ingin damai, damailah dalam kebenaran, bukan dalam ilusi persatuan berbasis ego. Jika mau diskusi ilmiah, berhenti pakai air mata sebagai alat debat. Ya, call to action untuk pendengar Katolik, tetap teguh membela iman dengan argumentasi rasional dan sikap santun. Jangan takut dengan label intoleran jika yang Anda lakukan adalah menjelaskan ajaran gereja. Tunjukkan kepada saya bahwa saya tidak mengajarkan ajaran gereja. Saya mengajarkan opini pribadi terhadap bidat Protestantisme. So my friends, mari kita lihat poin-poin dari Pendeta MYM. Topik utamanya, Pendeta MYM ini menanggapi video dari kanal Gerakan Peace, Pergerakan Indonesia untuk Semua, yang mengkritisi Romo Patris Allegro karena sikapnya terhadap Protestan. Masalah inti, Romo Patris Allegro sering menyerang Protestan dengan kata-kata keras seperti bidat, sesat, bahkan disebut lebih jahat daripada Islam radikal. Argumen utama dari Pendeta MYM itu adalah kritiknya terhadap Romo Patris Allegro. Romo Patris Allegro secara brutal menyerang Protestan. Isi serangan menyebut Protestan bidat, sesat, sudah dikutuk Konsili Trente, bahkan lebih berbahaya dari Islam toleran. Pendeta MYM menilai ini provokatif, tidak membawa damai, dan tidak menunjukkan kasih Kristiani. Allegro dianggap kerasukan setan karena terus-menerus menyerang Protestan siang malam. Ajakan menghentikan polemik, posisi MYM tidak ingin konflik berkepanjangan antara Katolik dan Protestan. Kalau begitu bubar sudah Protestan. Mengusulkan jalan damai. Jika Romo Allegro berhenti menyerang, pihak Protestan juga akan berhenti menanggapi. Caranya, bubarkan Protestan. Karena Protestan itu sendiri adalah serangan terhadap gereja Katolik. Jadi kalau mau berhenti menyerang, artinya berhenti jadi Protestan. Ya kan? Namanya saja Protestan. Kalau mau berhenti menyerang Katolik, itu artinya kamu berhenti jadi Protestan. Kemudian mengakui ada perbedaan doktrin, tetapi menekankan pentingnya menghormati perbedaan. Sesuatu yang berbeda dari kebenaran itu berarti salah, saudara. Tidak ada kebenaran versi A, versi B, tidak. Kemudian penjelasan tentang doktrin Protestan. Keselamatan hanya oleh iman sola fide, hanya karena kasih karunia sola gratia, hanya melalui Kristus solus Kristus. Dan saya mengatakan itu sudah dianatema oleh Konsili Trente. Itu konsili gereja yang am. Kemudian semua jasa manusia tidak menentukan keselamatan, termasuk para rasul, orang kudus, Maria. Dan saya bilang itu sudah dianatema. Kemudian pernyataan jasa Maria buang ke tong sampah itu bukan penghinaan, tetapi kritik terhadap pemahaman bahwa keselamatan butuh jasa manusia, sudah dianatema. Menegaskan Maria tetap penting secara historis sebagai ibu Yesus, tapi selalu dipakai sebagai bahan olok-olokan kepada gereja Katolik. Jadi tidak konsisten. Argumen Pendeta MYM tidak valid. Kalau mau berhenti merasa diserang oleh gereja Katolik, berhenti jadi Protestan. Karena Protestan itu sendiri adalah serangan terhadap gereja Katolik. Sistemnya, bukan orangnya. Ya, kalian sudah dengar ya teman-teman. Nah itu itu jawaban dari Romo Patris, tapi ini agak over juga sih sebenarnya ya.
Kalau menurut pendapat saya agak over. Di mana Romo Patris bilang dia akan berhenti kalau nanti Protestan sudah dibubarkan. Waduh, ini jadi mirip sama pendeta Blukus Suntur gitu. Sama seperti si siapa, si Geblek. Aduh, Sob Katul, janda mentul-mentul ya. Sob Katul dan Blukus Suntur itu mengatakan akan berhenti menghujat Islam kalau Nabi Isa dihapus dari Quran. Ini kan hal yang nggak masuk di akal. Permintaan yang nggak masuk di akal. Begitu juga dengan Romo Patris ini. Protestan yang mana yang harus dihapuskan? Protestan ada 60.000 denom sekarang. Kalau semua dihapuskan, mereka nanti makan apa? Orang Protestan itu kurang lebih sudah 1 miliar sekarang. Harusnya tembus ya, 900 juta sampai 1 miliar. Kalau mereka dihapuskan, mereka mau kemana? Pendeta-pendeta ini makan apa? Gedung-gedung gereja itu mau jadi apa, teman-teman? Kita tahu jumlah gedung gereja paling banyak, walaupun ya jumlah Protestan itu lebih sedikit daripada Katolik, tapi jumlah gereja mereka di atas jumlah gereja Katolik. Jumlah pengikutnya, penganutnya lebih kecil, tapi jumlah gereja paling banyak mereka, teman-teman. Ya, paling banyak gitu di seluruh dunia. Karena satu gereja ya itu cuma untuk 20 orang, 10 orang gitu kan. 10 orang punya satu gereja mereka. Nah, jadi jumlah mereka tuh paling banyak dibandingkan rumah ibadah agama lain. Ini kalau kita bicara Protestan ya. Ini kalau semua di stop, dihapuskan, terus mereka mau ngapain? Mereka mau kerja apa, teman-teman? Pendeta-pendeta ini mau apa? Gilbert Lumondong itu gendut gitu. Dia mau jadi apa gitu? Mau jadi tukang sapu? Nggak makan lah dia. Ya. Pendeta itu kan pekerjaan full time. Mereka kalau nggak jadi pendeta jadi apa cobalah? Ini kadang-kadang Romo Patris Allegro ini kelewatan juga ini. Masa nyuruh orang Protestan dihapuskan? Kasihan itu teman-teman Protestan nanti. Belum lagi orang udah setengah mati, jual tanah, jual kerbo, jual hasil buminya, supaya anaknya bisa sekolah jadi pendeta. Disuruh tutup, disuruh bubarkan. Ya kasihan. Ya, dalam hal ini saya belain nih Protestan-Protestan nih. Gak mungkin itu mereka lakukan. Gak mungkin teman-teman. Ya, mereka mau makan apa nantinya? Jadi tolong statement-statementnya itu lebih ada solusi. Kalau bisa lebih ada solusi. Kalau seperti ini kan bukan nyari solusi nih, nyari berantem. Ya, kalau saya lihat nyari berantem. Dan kita tahu kelakuan dari Muriwali itu memang nyebelin. Ya, saya merasakan apa yang dirasakan oleh Romo Patris. Bagaimana menanggapi seorang MIM yang kalau sudah kalah itu main lapor. MIM itu seperti itu. Kalau udah kalah diskusi, kerjanya lapor, teman-teman. Nggak sanggup lagi dia diskusi, main lapor. Itu hal yang wajar. Karena mereka memang bani tukang lapor. Bani mewek. Dikit-dikit merasa terzolimi. Ya, dikit-dikit terzolimi. Apa aja? Bukankah kalian disuruh pikul salib? Ya, baru pikul salib bentar sudah mewek. Aduh. Gimana sih? Ini oten-oten ini. Lucu-lucu kalau lihat mereka nih. Itu yang terjadi, teman-teman. Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya tanggapi dalam hal ini. Jangan lupa juga ya didukung video kita, teman-teman, supaya makin banyak orang yang tersadarkan tentunya. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.